إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidak ada bekal terbaik yang akan kita bawa menjumpai Allah Sang Pencipta kita selain daripada bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan-kenikmatan dunia akan kita tinggalkan. Bahkan dunia ini pun akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas dunia ini pasti akan binasa. Termasuk kita semua akan binasa. Maka yang akan kita bawa kepada Allah Ta'ala hanya bekal iman dan takwa kepada Allah. Maka melalui mimbar yang mulia ini, khatib menyeru kepada kita semua, mari tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tajuk khutbah kita pada siang yang mulia ini adalah teladan kepemimpinan Raja Dzulqarnain. Salah satu figur pemimpin yang diangkat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, diceritakan dalam surah Al-Kahfi, surah yang dianjurkan kita baca di setiap Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man qara'a surah Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Ta'ala akan memberi kepadanya cahaya. Maka salah satu kandungan surah Al-Kahfi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepemimpinan Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain menjadi salah seorang raja yang diangkat Allah Ta'ala kisahnya untuk menjadi teladan kepada kita semua. Walaupun dia hidup pada zaman dahulu kala, tetapi kepemimpinannya, polanya, caranya, teladannya patut untuk dicontoh sehingga ke akhir masa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca ayat-ayat Allah yang bercerita tentang kisah Raja Dzulqarnain, maka kita bisa menyimpulkan beberapa ciri kepemimpinan Raja Dzulqarnain yang sangat baik untuk dijadikan sebagai contoh. Yang pertama sekali, Dzulqarnain sebagai raja, sebagai pemimpin besar, menyadari bahwa kekuasaannya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna makkanna lahu fil ard." Bahwa Allah Ta'ala lah yang menganugerahkan kekuasaan kepadanya. Dan memang hakikatnya tidak ada satu kekuasaan di atas dunia ini melainkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Bahwa pemilik kekuasaan adalah Allah. Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah mencabut kuasa dari siapa yang dia kehendaki. Cuma malangnya,
sebahagian pemimpin, sebahagian penguasa, sebahagian orang-orang yang dititipkan Allah kuasa, mereka lupa bahwa kuasa itu pemberian dari Allah. Akhirnya mereka tidak mengabdi kepada Allah sang pemberi kuasa. Sebaliknya mereka mengabdi kepada makhluk yang tidak bisa memberi apa-apa kepada mereka. Maka teladan pertama dari kepemimpinan Raja Dzulqarnain, hendaknya semua pemimpin, hendaknya semua orang-orang yang diberi kekuasaan oleh Allah menyadari bahwa kekuasaan yang ada pada mereka adalah anugerah dari Allah, bukan hasil dari kehebatannya, bukan hasil dari konsolidasinya, bukan hasil daripada kerjasamanya, tetapi itu adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kunci kesuksesan kepemimpinan Raja Dzulqarnain yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dzulqarnain seorang yang bekerja dengan sangat maksimal mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa'atba'a sababa." Allah Ta'ala memberikan as-sabab, sebab-sebab kepada Dzulqarnain. Banyak ulama-ulama tafsir mengatakan, sebab yang diberi Allah Ta'ala itu adalah ilmu. Bagaimana dia bisa mensukseskan kepemimpinannya. Allah Ta'ala menganugerahkan segala sesuatu yang bisa menjayakan kepemimpinannya. Fa'atba'a sababa, maka kemudian dia mengikutinya, mengikuti aturannya, mengikuti tata caranya, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kemudian dia berhasil. Maka ada kaedah yang disebut para ulama, al-akhdhu bil asbabi wajib. Melakukan sebab itu hukumnya adalah wajib. Sekalipun kuasa itu titipan Allah, bukan berarti dia pasti akan sukses, bukan pasti dia akan berjaya, kecuali dia bekerja dengan maksimal. Maka melakukan sebab, berusaha dengan semaksimal mungkin adalah merupakan kewajiban. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terbukti betapa maksimalnya Dzulqarnain menjadi seorang pemimpin. Dia tidak duduk di singgasananya, dia tidak menghabiskan waktunya di istananya, dia tidak berada di lingkungan yang menyenangkannya, tapi Dzulqarnain pergi melihat rakyatnya, sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, hatta sehingga dia sampai ke maghrib syams, ke tempat terbenamnya matahari, dan juga sampai ke masyriq syams, tempat terbitnya matahari di sebelah timur. Bahkan dia pergi ke sebelah utara, mengembara, melihat kaumnya, melihat orang-orang yang tertinggal di sana, bercengkrama dengan mereka orang-orang yang susah. Dia tidak menghabiskan waktunya duduk di atas kursinya yang empuk, di dalam kantornya yang nyaman, tetapi dia menjumpai rakyatnya, melihat rakyatnya yang susah, melihat rakyatnya yang menderita, bertanya kepada mereka, apa kesusahan kalian? Lalu kemudian dibantu oleh Dzulqarnain. Inilah teladan yang semestinya dicontoh oleh setiap pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk teladan yang ada pada kepemimpinan Raja Dzulqarnain, beliau seorang yang sangat kuat menegakkan keadilan. Tatkala Dzulqarnain sampai ke maghrib syams, tempat terbenamnya matahari, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an, di sana Dzulqarnain bertemu dengan satu kaum, kemudian diberi pilihan kepada Dzulqarnain antara Dzulqarnain menghukum mereka atau berbuat baik kepada mereka. Kemudian Dzulqarnain berkata, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Dzulqarnain berkata, orang-orang yang zalim di antara mereka, maka kami akan hukum mereka, tetapi siapa yang berbuat baik di antara mereka, maka mereka akan mendapatkan ganjaran. Para ulama tatkala menafsirkan ayat ini kemudian mengatakan bahwa Dzulqarnain ini seorang pemimpin yang menegakkan keadilan, maka dia mengambil sikap menghukum yang bersalah dan memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan inilah antara poin terpenting bagi setiap pemimpin yang beriman kepada Allah untuk menegakkan keadilan.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innallaha ya'muru bil 'adl. Allah taala memerintahkan untuk menegakkan keadilan. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang mana hari itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Ciri yang pertama atau kelompok yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah imamun adil, pemimpin yang adil dalam kepemimpinannya. Maka dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan bersiap sedialah ditanya tentang kepemimpinan kalian. Jika kalian berlaku zalim, jika kalian tidak berlaku adil, maka siap sedialah kau di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan kuasamu di atas dunia ini kau bisa bertindak sesuka hatimu. Mungkin dengan kuasa yang ada padamu engkau bisa menekan siapapun yang hendak engkau tekan. Tapi suatu hari kedua kakimu yang lemah itu akan berdiri di hadapan Allah, dan Allah akan bertanya tentang kezaliman-kezaliman yang engkau lakukan semasa engkau hidup di atas dunia ini. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kamu berlaku zalim, karena setiap kezaliman yang engkau lakukan akan menyebabkan kegelapan padamu pada hari kiamat. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk teladan dari kepemimpinan Raja Dzulqarnain yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau seorang pemimpin yang bersih, menolak segala bentuk sogokan dan tindakan rasyuah. Tatkala Dzulqarnain sampai ke bahagian utara bumi, di sana Dzulqarnain berjumpa dengan seorang kaum yang sangat primitif, sehingga Allah Ta'ala mengatakan, hatta la yakaduna yafqahuna qawla, hampir-hampir bahasa mereka tak bisa difahami. Lalu mereka mengadu kepada Raja Dzulqarnain, wahai sang raja, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kata mereka, wahai raja, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj di sini selalu berbuat kerusakan, mengganggu kami, menghancurkan apa saja yang kami miliki. Maukah Tuhan kami berikan upah? Kalau bahasa kita sekarang, maukah Tuhan kami berikan uang minum? Maukah Tuhan kami berikan duit? Maukah Tuhan kami sogok supaya Tuhan membangun di sini tembok pemisah antara kami dengan mereka? Apa jawaban Dzulqarnain? Apa yang diberi oleh Tuhanku kepadaku khairun. Kuasa yang telah dititipkan Allah kepadaku adalah lebih baik daripada tawaranmu. Dia tidak menjadi lintah darah kepada rakyatnya. Dia tidak mengambil kekayaan rakyatnya. Dia tidak mengambil duit mereka, tetapi dia merasa sudah cukup dengan kuasa yang Allah Ta'ala titipkan dengannya. Maka Dzulqarnain mengajak rakyatnya untuk bekerja sama, bergotong royong. Fa'inuni biquwwatin. Kalau begitu tolonglah aku dengan kekuatan yang kalian ada, dengan apa yang kalian miliki. Mari sama-sama kita bangun tembok pemisah antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya mega proyek itu disukseskan oleh Raja Dzulqarnain, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an. Tembok itu dibina, potongan-potongan besi disiram kemudian tembaga yang cair, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tembok itu hanya akan tembus dibuat Ya'juj dan Ma'juj tatkala nanti hari kiamat sudah hampir tiba. Begitu juga disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa teladan terakhir dari kepemimpinan Dzulqarnain? Tatkala Dzulqarnain sudah sukses memimpin, kekuasaannya begitu luas, keinginan rakyatnya bisa diperkenankan, mega proyek tadi bisa dibangun. Apakah kemudian dia sombong? Apakah kemudian dia membangga-banggakan dirinya? Tidak. Dzulqarnain menjadi seorang pemimpin yang tawadu. Maka setelah sukses kepemimpinannya, Dzulqarnain berkata di hadapan rakyatnya, hadza rahmatum mir rabbi. Ini semua adalah rahmat dari Tuhanku, anugerah dari Allah.
bukan kehebatanku, maka seorang pemimpin tak layak membangga-banggakan dirinya, karena itulah tugasnya, itulah kewajibannya. Ketika engkau berhasil melakukan sesuatu, engkau sesungguhnya tak layak untuk meminta dipuja dan dipuji, karena memang itulah tugasmu sebagai pemimpin. Semestinya yang engkau lakukan, engkau tawadu, engkau merendah, engkau bersyukur kepada Tuhanmu bahwa segala kesuksesan yang engkau capai sebagai pemimpin adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa teladan dari kisah kepemimpinan Raja Dzulqarnain yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan teladan ini bisa kita fahami, bisa kita contohi, terutama bagi siapapun yang memimpin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma